Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam tahun 2023. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah berada di tahun 2023. Ya. Hari-hari yang akan kita hadapi bukan hari-hari yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan firman Tuhan, hari-hari di akhir zaman ini adalah masa yang sukar. Tetapi kalau Tuhan Allah masih mengizinkan kita untuk kembali melangkah di tahun 2023, artinya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Saya kira ayat ini sudah kita hafal semua. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sama-sama kita baca. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa daripada bangsa Israel. Apa yang melatar belakangi pernyataan Samuel dengan ucapan Ebenezer, sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Ya. Adalah suatu kemenangan yang luar biasa, di mana tanpa berperang, orang Israel diberi kemenangan oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kita lihat itu dalam ayat 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Haleluya. Ya. Ada suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Tuhan Allah yang berperang dengan mendatangkan bunyi guntur yang hebat atas lawan, yaitu orang Filistin, sehingga mereka ketakutan dan mereka menjadi kacau balau, dan orang Israel tinggal mengejar mereka saja dan merampas segala sesuatu. Ya. Suatu pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pengalaman mujizat yang luar biasa ini diawali dengan adanya suatu pertobatan massal di antara seluruh bangsa Israel. Ada pertobatan massal di mana mereka semua sehati untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Setelah 20 tahun mereka terpuruk dari tahun ke tahun,
hidup dalam penderitaan, dijajah oleh bangsa-bangsa kafir pada waktu itu. Karena mereka berbalik dari Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Terpengaruh dengan penyembahan berhala orang kafir. Tuhan Allah meninggalkan mereka. Dikatakan kurang lebih 20 tahun mereka hidup dalam penderitaan. Terpuruk, saudara. Ya. Saudara sekalian, kita sudah melewati tahun 2022. Dengan berbagai tantangan. Dengan berbagai masalah. Dengan berbagai sakit penyakit. Tetapi hari ini kita dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini, sampai hari ini Tuhan menolong saya. Haleluya. Ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang sudah kita lewati. Tidak seperti yang kita harapkan pada awalnya. Tetapi saudara, saya mau katakan, kalau kita masih bisa bernafas, ada kuat sehat sampai pagi hari ini, hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Nah saudara-saudara, setelah kurang lebih 20 tahun bangsa ini terpuruk, muncullah Nabi Samuel. Dia berkhotbah di hadapan bangsa Israel. Dan apa yang Samuel katakan? Kita lihat dalam ayat 3 sampai ayat 6. Ini khotbah, teguran yang sangat keras daripada hamba Tuhan ini. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para ilah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpah. Aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Haleluya. Oh, ada satu teguran keras dari firman Allah kepada bangsa Israel. Supaya mereka bertobat dan berbalik kembali kepada Tuhan. Membuang dan meninggalkan segala bentuk berhala yang sama sekali menjadi kejijikan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dan kita baca di sini. Khotbah firman Allah yang disampaikan Samuel ditanggapi secara positif dengan sungguh-sungguh. Dikatakan mereka lalu berbalik kepada Tuhan. Mereka melenyapkan, membuang segala berhala, kembali beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini awal daripada Ebenezer itu. Menanggapi secara positif akan firman Tuhan. Tidak ada satu dari mereka yang kemudian merasa tersinggung dengan firman Tuhan. Tidak ada dari mereka yang lalu berkata, hei Samuel, lu siapa? Ya, tegur ketong begitu keras. Oh, tidak ada satupun. Bahkan mereka mengakui segala dosa mereka. Kembali bertobat kepada Tuhan. Ini awal daripada Ebenezer itu. Adakah di tahun 2022 ada kegagalan-kegagalan yang saudara alami? Ada keadaan yang membuat engkau terpuruk barangkali. Saudara, mari kita ketika memulaikan tahun ini di hadapan Tuhan kita mau periksa kembali. Ada hal yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ada hal-hal yang harus kita perbaiki di hadapan Tuhan. Ya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan.
menanggapi firman Tuhan secara positif, saudara. Jangan pernah ada yang merasa tersinggung dengan firman Tuhan. Saudara tersinggung dengan saya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita ketemu di sorga. Ya. Tapi kalau saudara tersinggung dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, urusannya lain, saudara. Ya. Sebelumnya mereka sudah ditegur oleh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi. Tetapi mereka abaikan semua itu. Mereka tidak peduli dengan teguran firman Allah. Sampai setelah mereka terpuruk sekian banyak tahun, baru mereka sadar kembali. Saudara, jangan menunggu keterpurukan itu berlarut-larut. Haleluya. Ketika engkau dengar firman Allah yang merupakan teguran yang keras barangkali, tanggapi itu secara positif. Demi kebaikan kita semua. Seperti seorang wanita Sidon yang datang minta pertolongan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang dirasuk setan. Dan sangat parah keadaannya. Berbagai tantangan dihadapi dari murid-murid, dari Yesus sendiri. Berkata, oh aku datang, anak manusia datang hanya untuk domba-dombaku yang sesat. Artinya tidak untuk orang kafir. Tidak untuk wanita Sidon itu. Tetapi dia terus berseru, hai anak Daud, tolong hamba. Dan Yesus katakan tidak patut roti diambil dari tangan anak-anak dan dibuang kepada anjing. Saudara kira wanita itu tersinggung? Dia disamakan dengan anjing? Dia bilang apa? Benar Tuhan. Haleluya. Suatu pengakuan yang luar biasa, saudara. Benar Tuhan. Masih dapatkah kita berkata seperti itu ketika engkau ditegur dengan keras oleh firman Allah? Dan engkau masih bisa berkata, benar Tuhan itu saya. Saudara diam. Itu saya Tuhan benar. Dan saya mau berubah. Mulai dari awal tahun 2023 dan seterusnya. Saya mau berubah, saya mau setia. Haleluya. Dan pada ujungnya juga kita akan berkata, Ebenezer, sampai di sini ditolong Tuhan akan kita. Haleluya. Saudara, dan benar. Oh, mereka buat satu komitmen rohani yang kuat di hadapan Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Mereka suatu pernyataan, pengakuan yang luar biasa. Mereka lakukan dengan satu simbol mencurahkan air di hadapan Tuhan. Sama dengan mencurahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan saudara, tidak hitung tahun, tidak hitung bulan minggu. Hari itu juga ketika Samuel mulai mendoakan mereka dengan membakar korban kepada Tuhan. Sementara orang Filistin sudah siap-siap untuk kembali menyergap mereka. Dan ketika selesai Samuel berdoa, kita baca dalam ayat 10 tadi. Tuhan bereaksi, saudara. Tuhan beracara. Dan kalau Tuhan beracara, jauh melampaui akal pikiran kita manusia. Tidak masuk di akal. Tuhan mendatangkan bunyi guntur yang luar biasa. Bunyi guntur yang luar biasa. Lebih dari waktu seroja. Waktu seroja saja kita sudah pikir apa mau jadi di luar silakan, saya tidak keluar. Kan begitu. Ini lebih daripada itu, saudara. Yang membuat orang-orang Filistin kacau balau. Mereka pikir apa yang sudah jadi. Sehingga orang Israel memperoleh kemenangan yang luar biasa. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan bagi saudara dan saya perkara besar. Terlalu mudah.
Persoalannya, maukah kita sungguh-sungguh menanggapi firman Tuhan secara positif? Haleluya. Ini suatu awal di tahun 2023. Mari kita buat komitmen pribadi kita masing-masing. Saya mau menanggapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang diprediksi oleh para ahli tentang tahun 2023 dan seterusnya, oh itu urusan mereka, kita punya urusan dengan Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara-saudara sekalian, dan setelah Ebenezer, sampai di sini sudah ditolong Tuhan akan kita. Tetapi kita masih hidup, bukan? Kita masih bisa menikmati hidup ini sampai hari ini. Begitu Ebenezer, kan Tuhan tidak langsung angkat kita ke sorga. Kita masih diberi kesempatan bernafas, hidup, bergerak, sehat, kuat. Untuk apa? Artinya Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani tahun 2023. Haleluya. Dan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menjalani lagi tahun 2023 ini, mari kita baca apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan Musa. Keluaran pasal 33. Ayat 15 sampai 17. Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan sudah membawa kita sampai di hari yang pertama tahun 2023. Semua sehat, kuat, diberkati Tuhan. Tetapi Musa katakan, sebenarnya perjalanan bangsa Israel ini sudah tidak jauh dari tanah Kanaan. Tetapi karena mereka buat kesalahan, Tuhan bilang kepada Musa, aku akan mengutus malaikat untuk berjalan di depanmu. Aku tidak akan berjalan dengan kamu. Sebab kalau tidak, kamu akan binasa semua. Dan Musa bilang, Tuhan, kalau engkau tidak berjalan membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari tempat ini. Kiranya ini juga menjadi doa kita. Oh, kalau Tuhan tidak berjalan serta dengan kami, jangan suruh kami menjalani tahun 2023 ini. Haleluya. Musa katakan, sebab apa yang akan membedakan kami dengan bangsa kafir? Yaitu kalau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Dan Tuhan menjawab Musa, untuk permintaanmu itu akan kulakukan. Haleluya. Karena apa? Tuhan bilang, engkau sudah mendapat kasih karunia di hadapanku. Pernyataan itu dimanfaatkan oleh Musa. Musa bilang, Tuhan, kalau aku sudah mendapat kasih karunia di hadapanmu, sekarang berjalanlah bersama dengan kami. Saudara, kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan.
Dan karena alasan keselamatan itulah kita juga mau berkata, Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, mari Tuhan juga berjalan bersama dengan kami. Sehingga keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Musa bilang, yang membedakan kami dari bangsa lain adalah karena Engkau bersama dengan kami. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Oh, kalau ikut cara orang dunia, semua serba instan, saudara. Untuk memperoleh sesuatu, kalau boleh ada jalan pintas, itu lebih baik. Walaupun harus menghalalkan segala cara. Tapi kalau bersama dengan Tuhan tidak bisa seperti itu. Ya. Tuhan punya cara yang luar biasa. Dan ketika Tuhan menyertai kita, saudara akan melihat engkau dan saya beda dengan orang dunia. Beda dengan orang dunia, saudara. Itu yang dimaksud oleh Musa. Supaya kami beda. Sehingga ketika engkau menghadapi suatu situasi, ada pilihan di mana engkau harus mengikuti cara orang dunia, dengan cepat memperoleh keuntungan. Dan engkau harus meninggalkan kebenaran. Saudara-saudara sekalian. Tapi kalau engkau yakin engkau disertai Tuhan, saudara, engkau akan mengabaikan semua cara orang dunia itu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, jawaban Tuhan kepada Musa, Tuhan menjawab kita lebih dari apa yang Tuhan jawab kepada Musa. Yaitu Allah sudah turun menjadi manusia. Dengan kelahiran Yesus Kristus adalah jawaban Allah bagi setiap kita. Karena dengan lahirnya Yesus oleh nubuatan Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14, dia akan dinamai orang Immanuel, Allah menyertai kita. Dan berapa ratus tahun kemudian sesudah nubuatan itu, Firman sudah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus yang disebut Immanuel. Matius 1 ayat 23. Dia akan disebut orang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Oh, saudara dan saya lebih daripada Musa. Sebab jawaban Allah bagi Musa, saudara, beda dengan jawaban Allah bagi saudara dan saya. Ketika Allah menjawab Musa, aku akan berjalan serta. Musa bilang, Tuhan boleh enggak? Saya mau lihat Tuhan. Saya mau memandang Tuhan. Tuhan bilang, Musa, kalau untuk yang satu itu enggak bisa. Tidak ada manusia melihat Allah dan dia tetap hidup. Tetapi saudara dan saya, mari kita baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita telah melihat kemuliaannya. Kepada Musa Tuhan Allah bilang tidak bisa. Tapi supaya engkau tidak kecewa, Tuhan Allah bilang nanti saya tempatkan engkau di celah gunung batu. Engkau sembunyi di sana, dan ketika aku lewat, aku akan menutup wajahmu, mukamu, dan nanti engkau tinggal melihat belakangku. Ya. Saudara dan saya lebih dari Musa. Haleluya. Alkitab bilang kita sudah melihat kemuliaannya. Kemuliaan anak tunggal Bapa yang ada di antara kita. Dia lahir ke dalam dunia. Sebagai manusia. Untuk apa? Untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Saudara,
Kita membutuhkan penyertaan Allah dalam hidup ini. Tanpa penyertaan Tuhan, Musa bilang, jangan suruh kami jalan. Akan sia-sia. Karena itu, di hari yang pertama di tahun 2023 ini, kita juga mau berkata, Tuhan, mari menyertai kami semua. Haleluya. Menyertai kita secara pribadi, menyertai rumah tangga kita, menyertai kita dalam segala usaha pekerjaan kita, karir kita, studi kita, sehingga semuanya dapat berhasil dan pada akhirnya kita juga dapat berkata, Ebenezer, sampai di sini ditolong Tuhan. Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. Penyertaan Allah itu aktif, bukan pasif. Banyak orang Kristen, saudara, yang menganggap penyertaan Allah itu pasif. Ya. Penyertaan Allah itu cuma ketika kita berdoa dan beribadah di gereja, selesai. Keluar gereja itu urusan kita masing-masing. Keliru. Bukan seperti itu. Ya. Penyertaan Allah bagi saudara dan saya itu 24 jam. Pemazmur katakan, penolong Israel tidak pernah terlelap. Haleluya. Puji Tuhan, saudara tidak sempat terlelap tadi pagi, bukan? Sehingga bisa hadir dalam ibadah. Karena saya sudah ingatkan tadi malam, jangan jalan-jalan sampai subuh. Nantilah sesudah ibadah. Urusan dengan Tuhan dululah. Haleluya. Ya. Allah Israel, penolong Israel itu tidak pernah terlelap. Penyertaan Allah bagi kita aktif adanya 24 jam, saudara. Kita boleh terlelap tidur. Dan ketika kita tidur terlelap, pemazmur katakan pada saat itu Allah sedang mengatur berkat untuk saudara dan saya. Kepada siapa? Oh, bukan kepada mereka anak Tuhan yang begitu mau tidur langsung doa pun tidak. Oh, tidak ada berkat. Tidak. Ya. Tapi yang memberi kesempatan kembali bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Penyertaan Allah itu aktif, saudara. Mari kita lihat beberapa hal saja tentang apa arti penyertaan Allah dalam hidup kita. Di dalam Injil Matius pasal 18, Injil Matius 18, ayat 19 dan ayat 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Apa arti penyertaan Tuhan? Dia hadir di tengah-tengah kita, dalam rumah tangga kita. Kepada siapa dia hadir? Dikatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Itu bicara tentang ibadah. Ya, ibadah. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini, ibadah kaum pria GPDI Kalvari, kaum pria semua sudah tahu, makanya mereka senyum-senyum. Tahu kenapa? Tidak pernah ikut kaum pria. 2, 3. 2, 3. Ya. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini 3, 4, 5, 6 terus. Ya.
Aku ada di antara mereka. Kepada siapa? Mereka yang setia beribadah. Haleluya. Lalu kehadiran Yesus, kehadiran Allah di antara kita itu untuk apa? Apa yang mereka sepakati untuk minta akan dikabulkan. Haleluya. Apa yang mereka sepakati minta kepada Bapa, doakan, akan dikabulkan. Siapa mereka? Yang setia beribadah. Ketika saudara dan saya setia beribadah, dikatakan aku ada di antara mereka. Di tengah-tengah mereka. Untuk apa? Untuk memberi jaminan kepada kita setiap doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita membutuhkan itu dalam perjalanan kita di tahun 2023 dan seterusnya. Yang kedua, apa itu penyertaan Allah? Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Apa arti penyertaan Tuhan? Dia akan datang dan diam di dalam kita. Bukan cuma hadir sewaktu-waktu, tetapi dia datang dan diam di dalam kita. Kalau dia diam di dalam kita, siapa lawan kita? Tetapi kepada siapa Bapa dan Yesus datang dan diam di dalamnya? Jika ia menuruti firman-Ku. Jadi bukan cuma sekedar beribadah. Puji Tuhan, saudara mulai setia beribadah. Tapi ingat, bukan cuma setia beribadah. Setia menuruti firman Tuhan. Apa kata firman Allah? Setia melakukan apa kata firman Allah. Yesus katakan, aku dan Bapa akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Kalau Tuhan diam bersama dengan kita, saudara, tadi malam kita sudah dengar firman Tuhan. Oh, luar biasa, saudara. Ya. Kita tidak harus stres dengan bermacam-macam hal dalam hidup ini. Karena ada Dia yang menyertai dan diam di dalam kita. Yang punya kemampuan, kuasa yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi. Haleluya. Ketika murid-murid dalam ketakutan, nyaris tenggelam menyeberangi Danau Galilea di tengah malam. Mereka menyeberang itu bukan kemauan mereka. Yesus yang suruh, ayo naik ke perahu, seberangi. Langsung menyeberang ke seberang. Karena ada banyak pelayanan yang menanti di seberang sana. Tunggu kayak besok. Tapi Yesus bilang sekarang. Lah kalau Tuhan yang suruh, saudara, apakah dia menghendaki kecelakaan dari murid-murid? Tidak. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu segala rancanganku bagi kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Menyeberanglah mereka. Begitu di tengah danau, gelombang dan angin badai datang. Ya model-model Seroja begitu. Mereka sudah biasa, sebagian lain sudah biasa menghadapi gelombang, tapi kali ini gelombangnya lain. Ya. Seperti yang belum pernah mereka alami. Saudara, nyaris tenggelam. Tetapi Yesus tidak mungkin biarkan. Oh, dalam keadaan ketakutan, saudara sudah tidak tahu mau berbuat apa. Di tengah malam lagi. Yesus hadir di sana. Haleluya.
Dia bilang, hei jangan takut, aku ini. Jangan takut. Kalau Tuhan izinkan saudara dan saya ada di tahun 2023 untuk menjalani tahun ini, saudara, jangan takut. Sebab dalam setiap situasi dan kondisi, dia pasti hadir. Karena dia bukan cuma hadir, dia diam di dalam kita. Haleluya. Yang ketiga, apa arti penyertaan Allah bagi saudara dan saya? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di awal tadi saya sudah katakan penyertaan Allah itu aktif, saudara, bukan pasif. Penyertaan Allah di sini dikatakan Allah turut bekerja. Dia tidak membiarkan saudara dan saya bekerja sendiri. Dia turut bekerja. Dia turut bekerja. Tetapi kita harus melakukan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Sebab keberhasilan itu tidak jatuh dari langit. Saudara diberi berkat pekerjaan oleh Tuhan, lakukan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ada bagian dari Tuhan. Saudara di sekolah Alkitab dulu, tahun 70, di sekolah Alkitab Batu Malang, kami punya pimpinan pendeta Broadland, orang Amerika itu. Dia mantan seorang insinyur. Nah, saudara-saudara, biasanya mereka itu mendapat kiriman makanan dari Amerika. Makanan-makan kaleng, susu kaleng, apa semua. Banyak. Jadi kami harus disuruh untuk membuat rak, dari papan, buat rak untuk taruh semua ini makanan-makanan yang dikirim dari Amerika. Setelah selesai bikin itu rak, dia ambil uang, dia bilang, Karel, cat ini rak. Saudara, saya sempat shock. Dari kampung yang kami tahu kalau 17 Agustus itu kami cat pagar dengan kapur dan kuasnya itu pakai ini alang-alang dipukul jadi kuas. Sekarang dia suruh cat ini rak. Waduh. Tapi pimpinan kami itu, pendeta Broadland ini, dia punya satu kebiasaan. Kalau dia suruh, jangan pernah berkata, saya tidak tahu. Dia tidak akan suruh lagi. Dan tetaplah engkau bodoh di sana. Terima saja. Terima saja. Pergi di asrama dan saya mulai tanya kawan-kawan. Kalau mau cat itu bagaimana caranya? Apa saja yang mesti dibeli? Karena dia tidak perinci, nanti beli minyak cat, beli cat, beli kuas, tidak. Dia kasih uang, cat ini. Aduh. Oh, ada teman-teman yang sudah biasa, dia kasih tahu. Ini. Saya pergi belanja, saya mulai cat. Namanya belum pernah, sudah. Jadi rupanya minyak catnya itu kurang. Saya mulai cat. Baru 2 kali begini itu kuas tidak mau jalan. Dia suka keras. Ini pendeta Broadland dia muncul. Wah, bagus ya. Sambil senyum sudah. Dia tidak marah. Bagus ya. Saya bingung, bagusnya ini apa? Ini kuas tidak jalan nih mah. Dia bilang, saya bisa coba. Saya lihat dia mulai tambah minyak cat semua sampai encer. Dia bilang mungkin begini lebih bagus lagi.
Sejak itu saya mulai tahu chat. Menambah keterampilan. Ya. Jadi ada bagian yang harus kita lakukan. Begitu juga ketika kita menerima firman Allah. Ya. Lakukan. Jangan takut salah, saudara. Tuhan akan memperbaiki segalanya. Saudara tahu dalam kitab Nabi Yesaya di sana ada cerita tentang Nabi Yesaya. Tuhan bilang, engkau pergi ke tempat penjunan. Orang yang biasa membuat keramik. Ya, membuat keramik. Lalu perhatikan apa yang dia lakukan. Saudara, ketika Yesaya melihat si tukang bikin keramik ini, dia disebut dengan penjunan. Dia ambil tanah liat, dia bersihkan dari segala macam kotoran, pasir, batu. Dia olah begitu rupa, saudara. Sesudah itu dia taruh di atas pelarik, ya, dan dia mulai bentuk. Satu kali hancur, dua kali hancur. Tuhan bilang, perhatikan apa yang dia buat. Saudara, penjunan itu dia tidak buang ini gumpalan tanah liat ini karena hancur dia buang. Tidak, dia tidak buang. Dia bersihkan lagi, dia bersihkan lagi. Dia bentuk lagi sampai jadi, saudara. Jadi gumpalan itu tidak dibuang, tidak diganti dengan yang baru. Itu juga dia olah lagi sampai terbentuk. Tuhan bilang apa sama Yesaya? Perhatikan apa yang dia buat. Begitulah aku bisa lakukan bagi kamu bangsa Israel. Artinya apa? Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa perbaiki. Haleluya. Sampai jadi, saudara, sampai jadi. Kenapa kita ada di tahun 2023 ini? Tuhan masih membentuk saudara dan saya. Menjadi bejana yang memuliakan Tuhan. Allah turut bekerja. Immanuel, Allah menyertai saudara dan saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
yang kami tahu, hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh jamahan tangan-Mu yang ajaib. Kami perlu Tuhan dalam jalan hidup kami, kami tidak dapat sendiri, kami perlu Kau Yesus.